Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Wah, kurang semangat. Semangat dong. Ya, pagi-pagi sudah semangat. Ayo, sudah sarapan kan? Ulangi. Selamat pagi. Itu dong ya. Semangat. Harus semangat. Kita harus semangat. Siapa yang tidak masuk hari ini? Sakit. Oke. Ya. Penting ya, penting jaga kesehatan. Jangan sampai kayak Fardi sekarang udah kena nih radang ya, radang tenggorokan. Makanya tolong kalian jangan ribut ya. Bantu Fardi nanti biar suaranya jelas terdengar ya. Ketika kalian ribut, jadi nanti nggak kedengaran ya. Oke, materi kita hari ini adalah meneladani perjuangan Rasulullah. Ya, sebelumnya kita sudah belajar minggu kemarin. Itu apa tentang apa? Zakat. Ya, tentang zakat. Zakat ada berapa? Dua. Zakat apa saja? Dengan zakat? Apa perbedaannya? Kalau zakat dilakukan sebelum salat Id. Zakat fitrah itu dilakukan sebelum salat Id. Oke, ya. Jadi kalian sudah paham nih ya pelajaran kemarin. Nah, kita lanjutkan materinya tentang meneladani perjuangan Rasulullah. Ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. KM, dipimpin KM. Ya, sini. Ya. Kayak kemarin ya. Silakan. Pelajaran ya. Baik, sebelum kita ke pelajaran ya, pada inti kita akan menyaksikan sebuah video ya tentang perjuangan Rasulullah ya. Baik.
Mekah ini nanti sudah tidak ada lagi hijrah. Tidak ada Tuhan hari ini. Boleh kalian masuk ke mana kita bunuh orang-orang Khuza'ah, kita balas dendam bukan kita dengan Bani Khuza'ah. Maka mereka tetap menjawab orang-orang Khuza'ah sudah berada di tanah haram. Akhirnya orang-orang Khuza'ah ini masuk ke tempat orang yang ada di Mekah yang bernama Hudayr bin Warqah. Berhenti di tempat dia meminta perlindungan. Kemudian salah satu tokoh Khuza'ah namanya Amr bin Salim al-Khuzai, dia segera membawa kendaraannya pergi ke kota Madinah. Untuk apa? Meminta bantuan. Maka dia segera memacu kendaraannya sampai ke negeri Madinah. Sampai di negeri Madinah, dia meminta tolong ke Nabi Muhammad, menjelaskan bahwa kabilah Khuza'ah kami dibunuh oleh Bani Bakar. Dan ketika terjadinya pembantaian tersebut, Quraisy memulai senjata kepada Bani Bakar. Bahkan sebagian orang-orang Quraisy ikut berperang di barisan Bani Bakar untuk menghantam orang-orang Khuza'ah. Ini jelas pelanggaran sulhul Hudaybiyah. Maka Amr bin Salim segera datang ke Madinah untuk bertemu Rasulullah, menceritakan bahwa Bani Bakar dan Quraisy mengkhianati perjanjian sulhul Hudaybiyah. Pada waktu itu Rasulullah SAW ada di Masjid Nabawi. An-Nas tolong kami dibantai oleh Bani Bakar. Ketika mendengarkan laporan itu, maka Rasulullah. Baik, kalian sudah melihat tontonan video tadi ya. Dan spesialnya kalian sudah tahu bahwa Rasulullah pada waktu itu telah mengadakan perjanjian Hudaybiyah, tetapi dilanggar oleh kaum Quraisy ya. Jadi orang-orang yang pengikut Nabi yang ada di Madinah, yang ada di Makkah, maksud kali itu dibantai ya, diperangi ya. Akhirnya ada yang laporan bahwa kaum Quraisy itu melanggar perjanjian Hudaybiyah. Apa salah satu isi perjanjiannya? Yaitu tidak akan melaksanakan peperangan selama 10 tahun ya. Nah itu. Nah, untuk lebih memahaminya, coba tadi pengen ngasih kalian pertanyaan dengan pertanyaan awal lah ya, asesmen awal. Oke, nanti Pak dibagikan soalnya. Ya, ini ada asesmen awal yang kalian harus jawab. Sebelumnya, Pak pengen bikin kelompok. Ayo. Di kelompok minimal 5 orang, maksimal boleh 6 atau ya, silakan. Kelompok yang kayak kemarin kita sudah buat ya, di pelajaran kemarin, minggu kemarin kita sudah buat. Silakan. Pelan-pelan. Ya. Masing-masing kelompok mendapatkan 1 lembar asesmen ya. Boleh bagikan nih. Oke. Kelompoknya akan silakan kalian isi ya. Kalian isi jawab. Kalian isi jawab. Oke. Pak, jawabnya di mana? Boleh di belakangnya. Boleh di belakang, di belakangnya boleh ya. Jawabnya di belakang atau di bawah ya.
Ayo, siapa yang tulis jawaban nomor 1? Ada yang nyari jawaban nomor 2, ada yang nyari jawaban nomor 3. Ya. Seperti itu, bersama satu kelompok. Jangan ada yang belum baik. Apa yang dilakukan Rasulullah bersama kaum muslimin pada hari ke-10 bulan Ramadan atau Januari 630 Masehi? Tadi ada di video tuh. Ya. Tiduran. Ya. Sudah, kelompoknya belum. Oke, sekian. Jangan lupa diberi nama kelompok ya, nama kelompok. Namanya siapa aja? Ya. Tulis namanya. Ya, sudah selesai. Selesai. Ya, boleh dikumpulkan. Jangan lupa nama ya, diberi nama kelompoknya. Mana? Ini. Baik. Oke, baik. Oke, dari pertanyaan yang baru ditanyakan ya, seputar tentang Fathul Makkah ya, yang video kalian lihat tadi. Jawaban nomor 1, apa yang dilakukan Rasulullah bersama kaum muslimin pada hari ke-10 bulan Ramadan? Apa? Menaklukkan kota Mekah. Ya, membebaskan dari kemusyrikan. Membebaskan kota Mekah dari kemusyrikan. Karena apa? Karena sudah terlalu ya kaum Quraisy itu melakukan kemusyrikan. Oke. Nah, oke, masih berhubungan dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, sekarang, tapi bagikan lagi ini. Nanti jawabannya di sini ya. Jawabannya sini.
kalian diskusikan. Kalian diskusikan. Ya. Mengapa kaum muslimin menerima perjanjian Hudaybiyah padahal sangat merugikan kaum muslimin pada saat itu? Ya, mengapa? Nah, kalian bisa diskusikan dengan teman, ya. Nanti jawabannya di sini saja ya, disambung di jawaban yang tadi. Oke, ini kelompoknya Azlan, kelompoknya Saiful. Di sebaliknya kalau Samuan, sebaliknya Ibnu Heri ini Silpani ini kelompoknya Naya juga. Ya, boleh sebaliknya sini ya. Ya, silakan diskusikan. Soalnya tadi mengapa ya umat muslim menerima perjanjian Hudaybiyah padahal perjanjian itu sangat merugikan umat Islam. Ya, boleh kalian cari jawabannya di literasi ya. Ya, boleh kalian cari di buku atau di mana saja ya, silakan rebutan ya. Oke, silakan, ayo diskusikan dengan teman. Ya, ini kan ada ya kan, ini gantian nulisnya ya. Kita sudah tahu jawabannya, yang nulis ya, biar kerja semua. Iya, kerja semua. Yes.
Beres. Ini Jiran. Baru diminta nanti tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil jawabannya ke depan, ya. Silakan nanti Fadli awali dari kelompoknya. Ini, Arkan, silakan baca yang keras hasilnya, ya. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. Akan mempresentasikan hasil kami. Silakan, bacakan. Dibacakan yang keras. Menjaga Perhatikan yang lainnya. Yang lain perhatikan. perjanjian ini seorang ada dihindari dan melakukannya Ngobrol. dapat diselamatkan. 2. Perlindungan kaum lemah. Perjanjian ini diberikan jaminan keamanan bagi kaum muslimin yang lemah dan rentan. 2. Membuka peluang dakwah atau menyebarkan Islam secara damai. Dengan adanya gencatan senjata, dakwah Islam dapat dilakukan secara lebih luas dan damai tanpa hambatan silakan. Oke, cukup. Silakan duduk baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, lanjut kelompoknya Naya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Dua, menumbuhkan rasa percaya diri. Keberhasilan dalam bernegosiasi dan mencapai perjanjian damai meningkatkan rasa percaya diri. Oke, sudah cukup? Ya, gantian. Ya, teman. Selanjutnya kelompoknya ini si Nabi ya. Kelompok 4 sekarang. Salam dulu. Asing. Yang keras. Lanjut. Tutup, tepuk tangan. Mantap sekali ya. Kelompok 4. Oke. Baik. Kelompok 5. Silakan. Ya, lanjut. Dinas, ayo. Yang lain perhatikan, Jangan ribut sendiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan baca hasilnya. Yang keras. Namun di balik ini semua terdapat hikmah yang sangat besar. Dua alasan utama mengapa Rasulullah menerima perjanjian tersebut adalah menjaga keselamatan umat, mencegah pertumpahan darah. Dengan adanya perjanjian ini, orang dapat dihindari dan nyawa banyak umat bisa dapat diselamatkan. Melindungi kaum lemah, perjanjian ini memberikan jaminan keamanan bagi kaum yang lemah dan beriman. Yang keras. Biar temannya kedengeran.
masa depan. Kejadian ini memberi peluang bagi umat Islam untuk memperkuat dan persatuan mereka hingga kehidupan akhir dapat dilakukan. Oke, tadi kalian sudah maju mempresentasikan ya apa diskusi kalian. Ya, salah satunya adalah kenapa umat muslim menerima perjanjian Rabiah, yaitu menghindari peperangan. Ya, iya. Jadi kenapa menerima? Oke, baik itu kan. Biar tidak ada peperangan. Nah, terakhir kesimpulan ya dari pembelajaran kita hari ini ya, apa yang kita dapat dari keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, keteladanan apa yang kita ambil dari beliau. Coba Fadil pengen tanya ke kelompoknya Arkan. Apa Arkan? Pemenangan yang damai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih jalan damai untuk menaklukkan musuh-musuh mereka. Beliau menjadi perlimpah darah yang lebih banyak. Oke, ya baik. Jadi keteladanan yang kalian harus teladani dari Rasulullah adalah Rasulullah tidak ingin apa? Akan pertumpahan darah, tidak ingin adanya perang. Ya, damai pengennya. Ya, kalian juga harus seperti itu ya. Teladani sikap Rasulullah. Harus hidup damai, tidak boleh berantem ya. Oke, berikutnya apa yang harus kita pelajari dari sifat Rasulullah, dari kejadian atau pelajaran kita hari ini? Kelompoknya Naya, silakan. Maaf yang kuat setelah melakukan memberikan pada semua orang yang menyakiti yang termasuk mereka yang pernah bermusuhan dengan beliau, sehingga mengajarkan mereka untuk tidak menunjukkan dendam dan selalu berusaha untuk maaf. Oke, yang kedua adalah Rasulullah adalah pemaaf. Jadi kita tidak boleh ada rasa dendam terhadap teman kita ya di sekolah ini. Ya, tidak boleh. Harus memaaf, walaupun teman kita punya salah, kita harus memaafkan ya. Contohnya kita dari cerita yang tadi ya, Fatimah Abu Sufyan sudah salah. Ya, sudah bersalah kepada Rasulullah, tapi Rasulullah masih memberikan maaf kepada dia. Ya, oke. Selanjutnya kesimpulan selanjutnya kelompoknya ini, ya oke. Putri. Meskipun telah menjadi pimpinan dan sangat dihormati, Rasulullah SAW tetap menunjukkan sikap kerendahan hati. Beliau masih ke Mekah dengan berjalan kaki dan tidak menunjukkan sikap angkuh. Baik. Kesimpulan berikutnya adalah Rasulullah itu rendah hati. Rendah hati itu apa? Tidak sombong. Ya, Rasulullah walaupun dia bisa naik kuda, naik onta, ya, tapi Rasulullah perjalanan ke Mekah beliau jalan kaki. Ya, jalan kaki, tidak sombong. Walaupun apa yang banyak Rasulullah, ya, punya kuda yang tercepat, tapi Rasulullah tidak mau, ya, tidak sombong. Oke, berikutnya, kesimpulan berikutnya. Sekarang sombongnya Pio. Kesederhanaan. Oke. Oke, betul. Ya, teladan yang harus kita contoh dari Rasulullah adalah kesederhanaan. Rasulullah itu punya banyak harta, ya, yang tadi Pak Rudi sudah sampaikan. Tetapi Rasulullah hidup sederhana, tidak berfoya-foya, ya.
Kami harapkan kalian juga seperti Rasulullah. Ya, silakan terakhir kelompok 5. Oke, yang terakhir adalah sifat teladan yang harus kita pelajari dari Rasulullah adalah sifat sabar. Rasulullah diuji, ya, diuji berkali-kali tapi tetap sabar. Dilemparin batu, dilemparin kotoran oleh kaum Quraisy tapi tetap sabar. Tidak mau melawan, ya, malah mendoakan semoga yang melempar dapat hidayah dari Allah. Semoga disadarkan. Ya, mari harapkan kalian juga sama seperti itu. Ya, bersikap yaitu sabar menghadapi ujian. Oke, ya, baik. Materi kita sudah selesai. Ya, dari awal sampai akhir. Ya. Oke, untuk minggu depan ya tugasnya adalah membuat clipping ya tentang peristiwa waktu Makkah ya, diberi gambar, diberi nama kelompoknya siapa ya, minggu depan dikumpulkan. Oke ya, oke. Baik, materi hari ini boleh dicukupkan sampai di sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.